Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahma Indrayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Bardatu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang rencana pengembangan program sebagai tugas terakhir di pendidikan guru penggerak. Rancangan pengembangan program yang saya buat adalah COFI. COFI adalah singkatan dari Komunitas Fisika yang memfasilitasi siswa-siswi pecinta pelajaran fisika untuk berkelompok dan berkolaborasi memperdalam pemahaman dan pengembangan kemampuan di bidang pelajaran fisika. Latar belakang program kegiatan COFI adalah masih rendahnya kemampuan murid dalam penguasaan konsep fisika terlihat dari hasil belajar dan wawancara terhadap guru fisika. Yang kedua, capaian literasi dan numerasi masih rendah dalam kegiatan UNBK. Yang ketiga, kepemimpinan murid harus dikembangkan dengan program yang berpihak pada murid untuk membentuk karakteristik profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, berdasarkan hasil wawancara murid diperoleh data bahwa minat pada mata pelajaran fisika cukup baik. Tujuan dari kegiatan ini antara lain, yang pertama, melatih keterampilan dan pengetahuan murid di bidang fisika. Kemudian yang kedua, mempersiapkan siswa untuk menghadapi Olimpiade Sains Nasional di bidang fisika. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas murid dalam melakukan dan mendokumentasikan praktikum-praktikum sederhana dalam fisika. Dan yang terakhir, menumbuhkan kepemimpinan pada murid, student agency untuk terbentuknya profil pelajar Pancasila. Capaian dalam kegiatan ini antara lain, murid yang terampil dan memiliki pengetahuan mendalam terhadap bidang fisika. Kemudian yang kedua, murid yang kreatif, inovatif, memiliki jiwa kompetitif dan sportif. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan murid yang terampil dan memiliki pengetahuan mendalam terkait bidang fisika antara lain. Yang pertama, murid mengikuti kegiatan ekstrakurikuler COFI dengan konsisten. Yang kedua, guru melakukan pembinaan kepada murid seminggu sekali. Dan yang ketiga, guru dan murid melakukan evaluasi secara berkala. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan murid yang kreatif, inovatif, memiliki jiwa kompetitif dan sportif, yaitu membentuk program ekstrakurikuler COFI sesuai dengan suara pilihan dan kepemilikan murid. Kemudian, murid mengikuti kegiatan ekstrakurikuler secara rutin tiap minggu. Murid mengikuti berbagai ajang kompetisi di luar sekolah. Target dalam program ini adalah kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dari SMA Negeri 1 Bardatu. Pelaksanaan program ini akan dilakukan pada setiap hari Sabtu dengan durasi 90 menit setiap minggunya. Modal utama yang dimiliki untuk menjalankan program ini, yang pertama adalah modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru mata pelajaran fisika, murid, dan orang tua murid. Yang kedua adalah modal fisik, yaitu ruang laboratorium, ruang kelas, alat praktikum, dan sumber belajar. Yang ketiga adalah modal sosial, yaitu dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan wakil sekolah, dan orang tua murid. Kapasitas sekolah. SMA Negeri 1 Bardatu memiliki aset utama dalam modal manusia, yaitu 4 guru fisika. Yang kedua, SMA Negeri 1 Bardatu memiliki aset utama dalam modal fisik berupa ruang laboratorium dan perlengkapan sebagai sumber belajar. Yang ketiga, SMA Negeri 1 Bardatu memiliki sumber finansial utama dana BOS yang dimanfaatkan untuk keperluan pembiayaan kegiatan program COFI. Yang terakhir, adanya koordinasi yang baik antara seluruh warga sekolah dan orang tua murid dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
Rencana evaluasi. Rencana yang pertama yaitu kepala sekolah melakukan monitoring jalannya kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, guru mata pelajaran fisika melakukan pertemuan minimal sebulan sekali untuk mengevaluasi program yang telah berjalan. Rencana evaluasi yang ketiga yaitu melakukan refleksi mingguan setelah kegiatan ekstrakurikuler berlangsung. Dan yang keempat, membuat angket murid secara berkala untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program yang telah berjalan. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program ini adalah yang pertama, waktu pelaksanaan di hari Sabtu yang biasanya menjadi hari libur bagi guru dan murid, dikhawatirkan guru dan murid menjadi tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, guru masih kurang pengalaman karena termasuk program baru dari sekolah ini. Rencana solusi dari tantangan yang dihadapi adalah yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah agar jadwal seluruh ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut dijadikan satu, yaitu pada hari Sabtu. Kemudian yang kedua, membuat komunitas belajar di tingkat sekolah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas guru dalam memberikan pembelajaran. Berikut adalah foto dan video kegiatan komunitas fisika yang sudah mulai dijalankan. Ini ketutup lah, ketutup Bu, harus rapat. Ini begini juga. Pakai plastik semua nih. Sampai belakangnya. Tuh, kemudian diletakkan di wadah ini. Aduh, Maisaro. Mana? Enggak Bu, bukan Bu Maisaro maksudku. Terus sambil dilihat pergerakannya tuh, mulai naik kan? Ini harusnya kasih kain itu biar nggak melenyot. Itu Bu kainnya. Naik nggak? Ini lihat di sedotan ini, naik ke sini. Terus suhu yang termometer di naik sedotan. Yang di sedotan naik kan? Naik. Tuh lihat. Iya buat pakai sedotan bening Bu ya. Nah iya makanya itu Ibu kemarin cari sedotan warna bening. Naik. Nih, kita biarin dulu sampai naik. Kalau sini disambung tapi nggak bisa loh, nggak ada. Terus suhu yang di termometer naik nggak? Yang jelas di sedotan naik ya? Ya. Kelihatan? Kelihatan Bu. Tuh karena dia panas kan? Dia kan ini. Yang di termometer juga naik Bu. Yang di termometer naik menjadi berapa? Sekitar 29. Oh. Tadi 25. Sekarang 29. Nah, itu jadi catatan. Nah, untuk presentasi. Setelah dikasih air panas itu nggak ada yang nyatet ini. Setelah dikasih air panas menjadi seperti apa? Gimana? Suhunya tadinya berapa gitu kan? Suhu awal 20. Iya. Sebenarnya harus dikasih tanda tadi sebelumnya. Kalau tadi sebelumnya posisi di sini sedotan itu ya, itu kan tidak naik kan, datar kan? Menarik kan kalau fisika ini praktikum. Sekarang ini Bu, suhunya udah ke 30. Naik lagi? Berarti memang suhunya kan masih tinggi. Ini air panasnya siap Bu. Nah sekarang ini dulu dikasih air biasa dulu. Tadi panas dulu. Setengahnya itu, setengahnya ada 200 lagi. Lagi.
Udah ya. Masukkan ke sini. Oke, cukup. Yuk, dikasih pewarna. Ini yang lain mana? Kok nggak masuk sini? Lagi satu lagi. Nah, ditutup, dikocok dulu. Biar rata. Diukur dulu suhu untuk menandain. Iya Bu, pakai ini aja kok nggak boleh? Ditandain. Ya, ini berapa suhunya? Ini 31. Cek sama airnya naik nggak di sedotan itu atau enggak? Enggak. Ya. Sekarang ditutup pakai plastisin. Sebenarnya nggak harus pakai termo, tapi ini untuk lebih mengecek kenaikan dan penurunan suhu ya. Yang gede. Jangan sampai ini ada yang megangin dong ini. Jangan sampai tercubit. Udah naik lagi? Naik 35 ya, biarin dulu. Sama water 25. Jadi itu menjadi catatan untuk presentasi nanti. Lagi itu belum tertutup menyeluruh. Kalau sudah tidak ada kenaikan lagi baru kasih es batu, nggak apa-apa. Sambil di video. Jadi dia kan turun nanti suhunya. Jadi pas mau ya. Dilihat suhunya Turun jadi berapa itu? turun Dari 30 dari situ. jadi berapa? Jadi berapa itu? 30-an. Berapa? Pet ya. Awal tadi 31. 31 setelah kita masukkan ke sini menjadi turun ya, turun, kemudian masih terus turun itu kan? Iya, masih Kelihatan, kalau ibu kelihatan berjalan ke bawah. Iya, turun. Jadi kan termometer ini kita bisa melihat berapa jumlahnya gitu kan? Nah, terus sampai penuh aja. Nanti nggak ada es batu ya, udah kasih ruang untuk es batu. Nah, sambil dilihat di pipet apakah naik atau tidak. Naik sedikit, naik sedikit karena kan dia cakupannya kecil. Beda kalau di situ tadi naiknya sampai tinggi karena dia wadahnya mangkoknya besar gitu kan, jadi menyesuaikan. Jadi ini bisa menjadi catatan untuk kalian presentasi nanti bahwa kenapa berbeda dengan kelompok yang menggunakan mangkok yang lebih besar karena yaitu suhu sesudah tadi kan beberapa tindakan gitu ya. Jadi sekarang kita kalian amati kenaikan suhunya dan dia yang berapa sudah naik lagi apa sudah enggak? Masih naik? 35. Masih 35. Ya berarti dia stuck di 35 ya. Sekarang mulai dikasih air. Ya kalau dikasih air dulu nanti es batu dulu. Dan sambil diamati ya gerakan selanjutnya. Kelompok masih 30. Ya dipotong sih sebenarnya biar berbagi. Ya udah diketai. Karena kami perlu. Butuh effort. Boleh dicoba di luar ya. Nah, teman-teman ada lagi.